Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-20 kita berpuasa. Kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam edisi Kultum Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini menghatamkan Al-Qur'an tentu memang merupakan amalan yang sangat luar biasa. Merupakan amalan yang sangat utama, tetapi yang perlu ditekankan adalah bahwa menghatamkan Al-Quran ini jangan sampai kita lakukan dalam bulan Ramadan saja. Artinya bahwa tradisi menghatamkan Quran harus menjadi tradisi bulanan kita, di mana Rasulullah SAW memberikan target bahwa dalam satu bulan sebaiknya kita menghatamkan Al-Quran. Pernah suatu ketika Abdullah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, dalam berapa hari aku ini," kata Amir, "boleh menghatamkan Al-Quran?" Beliau menjawab, "Dalam satu bulan." Abdullah kemudian menimpali pernyataan Rasul, "Aku masih kuat lebih dari itu ya Rasul." Lantas Nabi Muhammad kemudian bersabda, "Khatamkanlah dalam waktu 1 minggu." Kemudian Abdullah masih menjawab, "Aku masih lebih kuat dari itu ya Rasul." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidak bisa memahami jika ada yang menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Saudara muslim shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi dari hadis ini nampak bahwa Rasulullah memberikan waktu ideal bagi kita dalam menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. 1 kali dalam 1 bulan. Dan pada saat yang sama Rasulullah memberikan batasan waktu minimal, yaitu menghatamkan Al-Quran itu tidak boleh kurang dari 3 hari. Mengapa? Itu pertanyaannya. Dari hadis tadi nampak bahwa Rasulullah itu mengkhawatirkan kalau kurang dari 3 hari, kita itu tidak memiliki waktu untuk memahami dan menghayati makna kandungan Al-Quran secara lebih mendalam lagi. Jadi pelarangannya menurut ulama tidak bersifat mutlak, karena yang ditakutkan hanyalah ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghatamkan Al-Quran, takutnya kita tidak diimbangi dengan mentadabburinya. Artinya kalau kurang dari 3 hari berarti tadabburnya kurang. Karena sebenarnya tujuan dari membaca Al-Quran itu adalah untuk mentadabburinya. Kalau di bulan Ramadan tentu semakin banyak menghatamkan Al-Quran, maka akan semakin baik, akan semakin banyak pahalanya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau untuk 10 malam yang terakhir kita lebih banyak memperbanyak tadabbur, yaitu membacanya secara tartil, secara perlahan-lahan, memahami isinya, memperluas pengetahuannya dari kitab-kitab tafsir, dan kemudian merenungkannya.
sudah sejauh manakah kita terhadap isi pesan-pesan dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barokah, agar supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran ulil albab. Quran surat Shad ayat 29. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat 24. Kemudian dalam ayat yang lain, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran surat An-Nisa ayat 82. Jadi dari ayat-ayat tadi nampak bahwa kata kuncinya adalah tadabbur. Tadabbur itu berasal dari akar kata, berasal dari kata tadabbara, ya tadabbaru, tadabburan, yang memiliki arti memikirkan tentang sesuatu. Tadabbur adalah merenungkan lafaz untuk sampai pada kandungan-kandungan maknanya. Orang yang bertadabbur adalah orang yang memperhatikan suatu perkara secara berulang-ulang dan dari berbagai macam sisi. Tadabbur adalah mencari makna di balik suatu perkara, yaitu mendalami hakikat dari suatu perkara. Tentu mentadabburi adalah berawal dari paham. Paham akan maknanya, mengerti akan maknanya. Kemudian paham akan tafsirnya dan baru kemudian bisa merenungi berbagai macam pelajaran yang terkandung di dalamnya, sehingga kita semuanya benar-benar bisa mengambil manfaat darinya. Saya ingin mengutip pendapat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau memberikan saran agar kita itu bisa mendapatkan manfaat dari membaca, dari mentadabburi Al-Quran. Jadi kata beliau, jika kamu ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka pusatkanlah pikiranmu, pusatkanlah hatimu ketika membaca dan menyimaknya, itu menghadirkan dirimu sebagaimana hamba Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran ini, menghadirkan dirinya ketika diturunkan Al-Quran kepada beliau. Karena sesungguhnya Al-Quran ini sejatinya merupakan hudan, merupakan petunjuk bagimu dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi membuka Al-Quran itu seumpama membuka sepucuk suratnya. Membaca Al-Quran seumpama membaca ayat-ayat cintanya. Oleh karena itu, orang yang mentadabburi Al-Quran adalah orang yang setiap membaca ayat, yang setiap membaca surat, dia itu fokus pikirannya adalah kapan saya dapat mengambil pelajaran dari ayat atau surat ini. Bukan kapan saya akan menyelesaikan bacaan surat ini. Jadi sekali lagi, orang yang mentadabburi Al-Quran adalah orang yang berkata, kapan saya bisa melakukan yang diperintahkan oleh ayat ini. Bukan sibuk memikirkan kapan atau berapa kali saya menghatamkannya. Jadi orang yang bertadabbur adalah orang yang bisa menyibak tirai surat-surat cintanya. Orang yang bisa menyibak tirai ayat-ayat cintanya kepada kita, sehingga kita berada dalam jalan cintanya
jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat, dan bukan jalan mereka yang mendapat laknat, mendapat murka laknat, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.